Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Para pemirsa Abu Hazim Channel sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini ya, kita bisa bertemu via online seperti ini ya, melalui YouTube channel ini. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi pertemuan kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada uswah kita, qudwah kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba mengkaji sedikit demi sedikit ya, secara bertahap insyaallah, untuk beberapa pertemuan mungkin akan membahas satu risalah yang bagus sekali ya, satu kutaib yang bagus sekali, yaitu Al-Wajibatul Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimatin, yaitu kitab Al-Wajibat, yakni kewajiban-kewajiban Al-Mutahattimat yang urgent ya, Al-Ma'rifah yang perlu diketahui ya, ala kulli muslimin wa muslimatin, atas setiap muslim dan muslimah. Nah, ikhwafillah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kitab ini, risalah ini ditulis oleh Fadilatul Syekh ya Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi athabahullahu ta'ala. Yang pertama kali yang dibahas itu adalah perkara tentang al-usul ats-tsalatsah, yakni tiga landasan utama ya, tiga landasan utama atau pokok-pokok yang tiga yang wajib diketahui atau diilmui oleh setiap muslim dan muslimah ya. Kita langsung baca saja. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-usulu tsalatsah, usul yang ketiga ya, atau usul yang tiga ya di sini. Al-usulu thalatha allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha, yaitu usul yang tiga yang mana wajib atas setiap muslim untuk mempelajarinya ya. Usul itu kan jam'u aslin, jamak dari asal ya. Secara bahasa ikhwafillah sekalian, itu adalah asfalus syai' ya wa asasuh, itu adalah yang paling bawah dari sesuatu, yang paling fondasinya, paling asasnya gitu. Wastilahan, adapun secara istilah ikhwah adalah ma bunya alaihi ghairuh, yang dibangun di atasnya sesuatu atau selainnya, yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain ya. Ini yang disebut dengan apa? Al-asl ya, jamaknya adalah usul, seperti itu. Nah, usul yang tiga ini ikhwafillah sekalian adalah usuluddin, yakni pokok-pokok dalam agama, fondasi-fondasi dalam agama, yang mana ad-din seluruhnya itu kembali kepadanya ya. Kemudian dia bercabang darinya, dari yang tiga ini ikhwan. Kita perhatikan di sini, maka takrir usul yang tiga ini ikhwafillah bukan dari ra'yunya si pencetusnya, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, bukan. Akan tetapi ikhwafillah ya, dari dalil-dalil ya, dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Ijma' ya, dari penjelasan para salaf ya, yang kemudian disarikan oleh beliau menjadi sebuah kesimpulan, yaitu tiga landasan utama yang perlu, patut, wajib bagi setiap muslim untuk mengilmuinya ya. Beliau mengistinbat dari kalamullah ya, dari kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kama thabata fi sahihain, sebagaimana telah thabit dalam sahihain, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan selain daripada keduanya itu dari sahabat Al-Barra bin Azib ya, wa ghairu, dan selainnya ya, minas sahabah, dari kalangan sahabah radhiyallahu anhum, min so'alil mayyit, yaitu tentang soal mayyit, soal atau pertanyaan terhadap mayyit, fi qabrihi an hadhil usul ats-tsalatsah, di dalam kuburnya tentang usul yang tiga ini ikhwan. Fa ammal mu'min, adapun mukmin ya, fa yuthabbituhu Allahu bil qawli tsabit, maka Allah meneguhkan dia, mengokohkan dia dengan perkataan yang teguh, perkataan yang kokoh ya.
Wa ammal munafiq, adapun munafiq awil murtab atau orang yang ragu dengan kebenaran agama Islam seperti itu. Fayaqul, maka dia akan mengatakan la adri sami'tu an-nasi yaquluna syai'an faqultuh. Katanya saya enggak tahu. Ya, saya mendengar manusia mengatakan sesuatu maka saya pun ikut mengatakannya. Ya, fayudrabu ya bimirzabah ya min hadidin yasma'uha kullu syai'in illa al-insan. Ya, maka dia pun dipukul dengan palu gada gitu kan, dari besi yang kemudian ikhwafillah setiap atau segala sesuatu itu mendengarkan teriakan dia illal insan, kecuali manusia. Ya, walau sami'aha, kalaulah ia mendengarkannya, la su'iqa, maka dia pun akan tersungkur atau dia pun akan pingsan, ya, seperti itu. Nah, khafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ini tentunya banyak sekali, ya. Tidak tersamarkan bagi yang memiliki ilmu dan iman, insyaallah. Ya, wallahul musta'an. Oleh karena itu ikhwafillah sekalian, wajib bagi kita wujuban ainiyan la kifaiyan. Jadi kewajiban yang sifatnya aini, wajib ain. Ya, bukan kifai lagi, bukan wajib kifayah lagi. Ya. Bahkan tidak diberikan uzur. Ya, orang yang meninggalkannya ikhwah. Karena sesungguhnya kewajiban dan fardu itu ada dua macam. Khafil, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Dan apa-apa yang disebutkan oleh rahimahullahu taala itu maksudnya adalah fardu ain, ikhwan. Ala kulli mukallaf, bagi setiap mukallaf tidak diberikan uzur. Salah satu pun ikhwafillah sekalian dengan kejahilan dengannya. Ya. Dan di kalangan para usuliyin juga ikhwafillah, ya, itu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu apa-apa yang diberikan pahala atas fi'ilnya, atas perbuatannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan ya dia dihukum meninggalkannya. Jadi apa-apa yang dia diberikan pahala karena melakukannya, gitu kan? Dan diberikan hukuman, ya, karena meninggalkannya. Nah, ini kan wajib, sudah kita fahami semua tentang itu. Nah, fal muradu bil muslimi wal muslimah, maka yang dimaksud dengan muslim dan muslimah di sini adalah dari kalangan mukallafnya. Sama saja dia merdeka ataupun misalkan dia hamba. Sesiapa yang meninggalkan usul, meninggalkan pokok-pokok, harumal usul, maka haram ia sampai kepada tujuan yang sebenarnya, begitu. Dalam kaidah dikatakan, ya, man tarakal usul harumal usul, ya, atau bisa dengan dimajhulkan man tarakal usul hurimal wusul, ya, seperti itu. Wa man tarakad dalil dhalla sabil, gitu kan. Sesiapa yang meninggalkan dalil dia akan tersesat jalan. Nah, maka wajib bagi setiap mukallaf untuk mempelajarinya, ikhwan, dari tiga hal ini, ya, tiga pokok ini, seperti itu, ya. Yang kemudian ikhwafillah sekalian, tentu harus senantiasa mengetahuinya, ya, harus senantiasa meyakininya, kemudian harus senantiasa mengamalkannya, ya, sebagaimana, ya, menunjukkan kepadanya secara zahir maupun batin dalil-dalil, gitu kan. Nah, ikhwafillah sekalian, apa itu ilmu? Ya, apa itu ilmu? Ilmu itu ma'rifatul huda bidalilih, yaitu pengetahuan tentang hidayah, pengetahuan tentang petunjuk dengan dalilnya, itu ilmu namanya. Oke. Kalau misalkan dimutlakkan ilmu, maka ini maksud adalah ilmu syar'i. Maka ini maksud ilmu syar'i, alladzi tufidu ma'rifatuhu ma yajibu 'alal mukallaf min amri dinih, yaitu yang memberikan faidah untuk mengetahuinya. Apa itu? Apa-apa yang wajib bagi setiap mukallaf itu dari perkara-perkara dunianya. Qala al-Imam al-Mujaddid, berkata al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu taala, "I'lam anna talab al-ilmi fariidah wa annahu shifaa'un lil qulubil mariidah." Ya. Wa anna ahamma ma 'ala al-'abdi ma'rifatu dinihi alladhi ma'rifatuhu wal 'amalu bihi sababun lidukhulil jannati wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun
lidukhulin nar, a'adana Allah minha. Jadi di sini kata Imam Al-Mujaddid rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya, ketahuilah bahwasannya talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu, adalah faridah, yakni kewajiban, kefarduan. Dia syifaun lil qulubil maridah. Dia itu adalah syifa, yakni kesembuhan, penyembuh bagi apa? Bagi syifaul, yakni kesembuhan bagi hati-hati yang sakit. Ya, hati-hati yang sakit. Dan bahwasanya ya seurgen-urgen atau yang paling urgen bagi setiap hamba adalah pengetahuan tentang agamanya, yang mana ia perlu untuk mengetahuinya, beramal dengannya. Itu menjadi sebab, ya, mengetahuinya, beramal dengannya itu sebab memasuki surga. Sementara kejahilan dengannya, ya, dan juga menyia-nyiakannya itu sebab untuk masukin neraka. A'adhanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dan kita berlindung, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Dari apa? Dari neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka sesiapa yang mempelajari usul ini, ya khafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan mengamalkan dengannya baik secara zahir maupun batin, maka orang tersebut itu adalah orang yang merdeka, ya, dan orang yang berhak oleh Allah Subhanahu wa taala diteguhkan, dikokohkan dengan perkataan yang teguh, yang kokoh dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Ya, sesiapa yang senantiasa melalaikan atau senantiasa merendahkan, meringankan hal tersebut, ya, bermudah-mudahan, ya, maka yang seperti ini jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ya. Tayyib khafillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 46, "Man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang beramal saleh, maka adalah itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat buruk, maka itu akibatnya untuk dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu itu berbuat zalim kepada hamba. Ini Fussilat ayat 46. Ya, demikian. Itu dia pengantar terkait dengan 3 hal pokok yang harus senantiasa diyakini, ya, diamalkan, ya, dalam kehidupan setiap hari seseorang, ya, dalam kehidupan seharian. Oleh karenanya, khafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita lanjutkan, yaitu kepada apa saja atau tentang seperti apa itu yang 3 tersebut, ya, insyaallah di pertemuan sebelumnya kita akan bahas. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, Abu Hazim Muhammad Tugu Azhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.